Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata pelajaran PPKN. Perkenalkan, nama Ibu Devi Amelia Karlinasari. Insya Allah 1 tahun ke depan, kalian akan belajar PPKN bersama Ibu. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, walaupun pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh. Tidak lupa Ibu ucapkan selamat ya atas keberhasilannya menjadi siswa-siswi SMP Negeri 3 Margahayu. Baiklah, untuk semester 1 ini, pokok bahasan yang akan kalian pelajari pada bab 1 berjudul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Dan pada pertemuan pertama ini, kita akan khusus membahas mengenai bagaimana pembentukan BPUPKI. Tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi tersebut, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terutama bagaimana pembentukan BPUPKI, tugas BPUPKI, dan sidang-sidang BPUPKI. Sebelum kita masuk bagaimana pembentukan BPUPKI, tentu kalian sudah sangat tahu bahwa bangsa Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Beberapa di antaranya oleh Belanda dan Jepang. Nah, menurut pengetahuan kalian, penderitaan apa saja yang dialami oleh bangsa Indonesia saat masa penjajahan? Apakah ada yang masih ingat? Nah, ternyata inilah gambarannya bagaimana rakyat Indonesia menderita karena penjajahan. Ini adalah gambaran bagaimana rakyat Indonesia menderita saat dijajah oleh Belanda, di mana Belanda itu menerapkan yang disebutnya dengan kerja paksa. Apa itu kerja paksa? Di mana rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi upah, tanpa diberi makan, hingga sakit pun tidak diobati. Sehingga akibat kerja paksa ini banyak sekali rakyat Indonesia yang menjadi korban. Yang kedua, tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Di mana rakyat Indonesia dipaksa untuk menanam, di mana hasilnya diserahkan kepada Belanda. Monopoli perdagangan, di mana semua aktivitas jual beli itu dikuasai oleh Belanda, sehingga keuntungannya untuk Belanda, bukan untuk rakyat Indonesia. Penyiksaan juga dialami oleh rakyat Indonesia jika rakyat Indonesia tidak mematuhi aturan Belanda. Dan yang berikutnya, ini adalah gambaran bagaimana rakyat Indonesia menderita saat dijajah oleh Jepang. Ternyata oleh Jepang penderitaannya tidak jauh berbeda seperti ketika rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda. Apa saja? Di antaranya Jepang merampas hasil pertanian rakyat Indonesia. Kemudian menerapkan romusa atau sama dengan kerja paksa juga seperti yang diterapkan oleh Belanda, tanam paksa, pajak yang berat, serta pembatasan pers. Itu semua menyebabkan rakyat Indonesia menderita. Bahkan dalam sejarah tercatat Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun dan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Ternyata penderitaannya lebih menderita dijajah oleh Jepang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana Jepang dapat masuk ke Indonesia?
Jepang dapat masuk ke Indonesia dikarenakan saat itu Jepang menang dalam peperangan Asia Timur Raya melawan Belanda, di mana saat itu Belanda yang sedang menguasai Indonesia karena kalah maka harus menyerahkan daerah jajahannya terhadap negara pemenang, yaitu Jepang. Hal itulah yang kemudian menyebabkan Jepang datang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia awalnya menarik simpatik bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia berharap dengan Jepang datang ke Indonesia bisa membantu Indonesia untuk merdeka. Dengan semboyan bahwa Jepang adalah pemimpin negara Asia, cahaya negara Asia, pelindung negara Asia. Namun ternyata Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Niat akhirnya sama ternyata, hanya ingin menjajah Indonesia. Tapi kemenangan Jepang tersebut ternyata tidak bertahan lama. Kenapa? Karena sekutu telah melakukan serangan balasan dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Yang kemudian menyebabkan Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Saat itu juga bangsa Indonesia yang tahu bahwa Jepang telah kalah dari sekutu langsung menagih janji kemerdekaan kepada Jepang. Dan hal itulah yang menjadi latar belakang dibentuknya BPUPKI oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbicho Sakai. Jadi BPUPKI ini adalah badan buatan Jepang, bukan buatan Indonesia. BPUPKI dibentuk dengan keanggotaan sebagai berikut. Ketuanya adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat dari Indonesia. Wakil ketuanya ada 2. Dari Indonesia Rajin Panji Suroso dan dari Jepang Ichi Bangase Yoshio. Anggotanya terdiri dari 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Inilah gambar ketua dan wakil BPUPKI. Gambar yang pertama ini adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dari Indonesia. Gambar yang kedua ini adalah Raden Panji Suroso dari Indonesia. Dan yang ketiga ini adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang. Apa tugas BPUPKI? Tugas BPUPKI adalah menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa saja usaha-usaha persiapannya dalam membentuk kemerdekaan Indonesia? Yaitu dengan melakukan beberapa kali sidang. Tercatat BPUPKI telah melakukan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Di sini kalian lihat ada gambar sebuah gedung. Gedung ini bernama Gedung Pancasila atau dulu bernama Chosangiin. Gedung ini adalah saksi sejarah di mana di gedung inilah pelantikan keanggotaan BPUPKI dilaksanakan dan pembukaan persidangan BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI seperti yang tadi sudah Ibu katakan, dilaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, yang tujuannya adalah untuk membahas atau merumuskan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilanjutkan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tujuannya adalah untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Serta sidang tidak resmi dilakukan pada masa reses sidang pertama dan kedua dengan tujuan membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar.
Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.